Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan urusan agama kita. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah, untuk pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, serta untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, mengingatkan malam ini malam Jumat ya. Malam untuk hari yang sangat mulia, yang kita diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dan meningkatkan ketakwaan kita. Ahibati fillah, teman-teman di Syariah Friend dan yang lainnya, kita semua ingat asal muasal keberadaan kita di muka bumi ini, di mana ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan pelanggaran di surga, yang kalau dilihat dari bentuknya sepertinya ya pelanggaran itu pelanggaran ringan ya, karena hanya memakan buah yang terlarang. Tapi kalau melihat kepada yang membuat aturan, kepada Allah Azza wa Jalla yang dilanggar aturannya, maka pelanggaran itu pelanggaran yang sangat dahsyat sekali. Yang kita tahu akhir cerita dari pelanggaran tersebut, Nabi Adam bersama Hawa diturunkan dari surga menuju ke bumi ini. Dan sebelumnya ada peran iblis yang terlaknat, yang penuh dengan kedengkian dan kesombongan, di mana dia berusaha untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam agar melakukan perbuatan dosa dan kemudian mendapatkan sanksi atas dosa yang diperbuat. Iblis sejatinya dia sudah diusir terlebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam, gara-gara kedengkian dan kesombongan dia. Namun iblis akhirnya membuat sebuah pernyataan. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Apa sih gunanya umur yang panjang bagi iblis? Untuk mencari sebanyak-banyaknya kawan menuju ke neraka. Di surat Shad ayat 82-83, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang pernyataan iblis ini. Apa kata iblis? Nah, silahkan dibaca. Silakan Mas Kali. Udah di-unmute dulu Mas Kali. Apa tuh? Iya. Ya, silakan. Ini adik kita nih Ustaz. Ahlan wa sahlan. Adik kita. Silakan, monggo. Dan masalah Ustaz. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bentar ya. Silakan. Tenang ya, tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Barakallahu fiik. Artinya, Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Masya Allah. Kita lihat bagaimana pernyataan iblis. Dia mengatakan, la uwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan semuanya. Iblis ingin semua anak keturunan Adam alaihissalam tersesat. Tapi iblis tahu, dia tidak akan mampu melakukan itu kepada semuanya. Maka dia menjelaskan, ada hamba-hambamu yang terselamatkan. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, yang tulus, yang beribadah benar-benar hanya untuk Allah saja. Kemudian di surat Al-Isra ayat 62 sampai 65. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana iblis akan melakukan berbagai tindakan dalam menyesatkan manusia, dalam menjatuhkan manusia dalam perbuatan dosa. Kemudian manusia berbuat dosa lagi, mungkin ada yang bertobat lalu terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang sama, berulang kali. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca di Al-Isra ayat 62 sampai 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtani kan dzurriyyatahu illa qalila. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bikhaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Nah, artinya dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu, semua sebagian suatu pembalasan yang cukup.
Dan asunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana iblis benar-benar akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihissalam illa qalila, kecuali sedikit. Kemudian Allah mengusir iblis, menyuruh dia pergi. Dan Allah membuat sebuah ketetapan. Faman tabi'aka minhum. Barang siapa di antara mereka, yakni di antara keturunan Adam, yang mengikutimu, fa inna jahannam jazau. Jahannam tempat. Artinya tempat kalian di neraka sudah. Yang mengikuti iblis, neraka tempat. Itu balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan. Dan Allah perkenankan iblis untuk menggunakan segala cara. Bagaimana dia mempengaruhi manusia. Dengan suaranya. Dengan pasukan berkudanya, pasukan yang jalan kaki. Berserikat dengan mereka dalam harta anak-anak. Kasih janji. Orang tuh selalu dijanjikan sama iblis. Udah, ntar engkau tobat. Ntar engkau umurnya masih panjang. Engkau masih muda. Masih punya masa depan yang panjang. Ini kesempatan. Kalau udah tua, udah putih, semua udah lemah, wajar ke masjid lah nanti. Sekarang udah kesempatan. Wa'idhum. Janji-janji setan diberikan. Ketika mau sedekah, engkau nanti jatuh miskin kau. Gimana kalau engkau perlu nanti itu duit? Terus janji-janji palsu yang dilakukan oleh iblis ini. Ya, tapi Allah jelaskan. Iblis tidak punya kuasa atas hamba-hamba Allah yang menghambakan diri hanya kepada Sang Pencipta. Ahibati fillah, karena iblis punya perencanaan. Sebagaimana dalam pernyataan dia, maka kata Nabi SAW, iblis itu gak pernah tidur siang. Dia terus bekerja, menghimpun kekuatan, mengumpulkan pengikut-pengikut yang dapat menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia. Syayatinul ins wal jin. Ada setan-setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Artinya iblis sampai punya pasukan dari bangsa manusia. Sehingga iblis gak terlalu capek lagi ketika ada manusia-manusia yang sudah diprogram sama iblis untuk menjadi bala tentara iblis. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Yang senantiasa mewahyukan, membisikkan omongan-omongan palsu kepada manusia. Ahibati fillah. Dan tatkala iblis terus berusaha menyesatkan manusia sampai hari kiamat, maka Allah membuka pintu tobat bagi manusia sampai matahari terbit dari barat. Selama ruh masih dikandung badan, selama belum sampai ke kerongkongan, maka Allah membuka pintu tobat bagi anak-anak Adam. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Iblis berusaha menyesatkan, Allah membuka pintu tobat. Wajar manusia berbuat dosa. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam melakukan dosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya pelaku dosa adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan menyingkirkan kalian.
wala jaa biqaumin akharin yudhribun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum. Allah akan datangkan generasi yang lainnya, generasi yang baru, yang generasi ini akan berbuat dosa. Berbuat dosa ya. Tapi mereka tidak terus berbuat dosa. Lalu mereka bertobat, beristighfar, mohon ampun sama Allah. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa. Di surat Az-Zumar ayat 53. Allah Azza wa Jal memanggil hamba-hambanya yang terjebak dalam perbuatan dosa, yang mungkin mengikuti nafsunya, yang mungkin terbelenggu dengan kemaksiatan yang silih berganti dia lakukan. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Az-Zumar ayat 53? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Allah memberikan informasi tentang luasnya rahmatnya. Mendorong manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal selama mereka masih mungkin. Masih bisa kembali. Allah katakan, Qul, wahai Rasul katakan. Dan semua para pendakwah yang melakukan dakwah, melanjutkan tongkat estafet Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan agama ini, mereka pun diperintahkan untuk menganjurkan orang-orang untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka. Mengikuti syahwat mereka. Berbuat perbuatan yang dimurkain sang pencipta. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Kemudian kalian membinasakan diri kalian gara-gara perasaan tersebut. Karena ada orang yang mengatakan, gimana dosaku banyak sekali. Kemaksiatan ya Allah, Ustaz, dosa apa yang belum anak kerjakan? Lalu muncul dalam pikiran dia, udah gak ada jalan untuk bertobat. Anak terlalu jahat. Akhirnya terus berbuat dosa. Seakan-akan kalau sudah terjebak dalam dosa, gak ada kata balik. Gak ada kata mundur. Kata siapa? Engkau tinggal cabut kakimu dari kumbangan kemaksiatan. Apapun dosa yang kau lakukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Mau dosa syirik, mau dosa zina, mau dosa membunuh, mau dosa riba, mau dosa menzalimin orang, apa saja dosa yang dilakukan. Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tuh maha pengampun dan maha pengasih. Maka jangan putus asa. Allah membuka pintu taubatnya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibna Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan
thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha. Kalau engkau datang kepadaku, wahai anak manusia, ini yang membuat iblis puyeng dia akan terus berusaha menyesatkan. Karena Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Kalau punya hampir sepenuh bumi ini dosa, artinya tidak ada satupun dosa yang tidak dia lakukan. Tidak ada satu jengkal tempat di muka bumi ini, melainkan di situ ada bekas dosa dia. Lalu hamba ini berjumpa dengan Allah dalam kondisi mentauhidkan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ini ampunan. Jadi rahmat Allah itu luas sekali. Di surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Allah mengingatkan tentang keluasan rahmatnya, tapi Allah juga memperingatkan manusia, azab Allah itu pedih loh. Kenapa? Agar manusia tatkala beribadah kepada Allah, dia berada di antara harapan dan kecemasan. Karena kalau kita bicara, oh Allah itu mengampuni semua dosa, iya. Bukan berarti kemudian engkau disuruh berbuat dosa. Engkau disuruh bertobat maksudnya. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat Al-Hijr ayat 49 dan 50? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Subhanallah. Iya. Allah menyuruh nabinya untuk memberikan informasi ini. Dan para pendakwah pun melanjutkan tugas Nabi SAW. Menginformasikan kepada hamba-hamba Allah bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan ampunan Allah untuk semua dosa. Tapi kan ada ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Iya, kalau mati di atas kesyirikan. Tapi apabila dia bertobat memohon ampun kepada Allah, semua dosa Allah ampuni. Bukankah para sahabat Nabi, banyak di antara mereka sebelum datangnya Rasul SAW adalah orang-orang pelaku kesyirikan? Dan tatkala mereka datang menyatakan keislaman mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Bahkan bagaimana Nabi SAW menceritakan bahwa Allah memandang, memperhatikan para sahabat yang ikut perang Badar. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian silakan berbuat semau kalian. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Jadi Allah mengampuni semua dosa. Tapi azab Allah itu pedih. Yang ingin ampunan Allah Azza wa Jalla, yang ingin kasih sayang Allah, ada caranya. Inilah yang akan kita bicarakan bagaimana kalau ada orang yang jatuh bangun bertobat. Ini cara untuk mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya, yaitu dengan terus bertobat. Tidak menunda-nunda tobat. Tidak mengatakan nanti. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 17? Nah, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanallah. Jadi segera bertobat. Tatkala berbuat dosa, segera bertobat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, Innal abda idha adnaba dhanban. Seorang hamba kalau berbuat dosa akan ada noktah hitam. Noktah hitam di jantungnya, di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalb. Kalau ini orang setelah berbuat dosa, dia berhenti. Dia bertobat kepada Allah. Dia meninggalkan perbuatan itu. Dia memohon ampun kepada Allah. Dibersihkan, dibikin mulus lagi hati. Tapi kalau dia menunda-nunda, kemudian berbuat dosa lagi dan tidak bertobat, maka yang terjadi dengan hatinya akan muncul noda-noda hitam yang banyak yang berakhir akan menutup hati tersebut. Maka Allah sebutkan innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahala. Semua orang yang berbuat dosa itu karena kebodohan. Walaupun dia tahu hukum. Bodoh dengan apa? Bodoh dengan azab Allah Azza wa Jalla. Bodoh dengan kenikmatan dari perbuatan dosa yang hanya sedikit, hanya sebentar. Kemudian akan ada penyesalan yang panjang. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka segera bertobat. Maka yang terjadi, Allah akan memberikan taubat kepada mereka. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka ahibati fillah, apa syarat taubat? Agar taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita jatuh, bangun dalam bertobat apabila persyaratan itu lengkap, aman. Syarat yang pertama adalah menyesali. Engkau benar-benar menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, meninggalkan. Jadi nggak ada ceritanya orang bertobat tapi masih berbuat dosa. Oh berarti belum bertobat. Ana bertobat dari riba Ustaz, tapi dia masih makan riba. Ana bertobat dari riba, engkau sedang mengribain orang. Berarti cuma ngomongnya dia bertobat, tapi hakikatnya dia belum bertobat. Karena syarat tobat itu menyesali. Yang kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Ingat, bertekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulangi. Tapi dia punya tekad untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata dosa dia berkaitan dengan manusia, kezaliman yang dia lakukan kepada manusia, maka yang perlu dia lakukan adalah meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, meminta keikhlasan mereka, minta dihalalkan kalau itu uang yang mereka ambil, baru akan diterima. Jadi ahibati fillah, kalau ada orang yang sudah bertobat, kemudian ditipu lagi sama setan, lalu terperosok lagi dalam perbuatan dosa, apa yang harus dia lakukan? Memperbaharui tobatnya. Kan udah tobat kemarin, iya, udah selesai dosamu yang lalu. Tapi engkau berbuat dosa lagi. Caranya gimana? Sekarang perbaharui tobat.
Terus nanti berbuat dosa lagi, perbaharui lagi tobat. Loh Ustaz, sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Sampai engkau tidak berbuat dosa. Tapi tatkala berbuat dosa, maka perbaharui itu. Tatkala Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi orang-orang yang bertakwa, ternyata orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan dosa. Tapi orang bertakwa itu kalau berbuat dosa, dia langsung ingat sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 201? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, maka mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fikum. Baik, kalimat dalam ayat ini, idza massahum ta'ifun, yang diterjemahkan kalau mereka ditimpa waswas dari syaitan. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di antara makna ta'if adalah keinginan berbuat dosa, dan sebagian mengatakan perbuatan dosa itu sendiri. Ketika mereka terjebak dalam perbuatan dosa, tadzakkaru, mereka jadi ingat. Ingat apa? Ingat hukuman dari Allah. Ingat sanksi, ingat janji Allah, ingat ancaman Allah. Fatabu wa anab. Karena mereka ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan janji Allah, ingat dengan ancaman Allah, ingat dengan firman Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha mengasih dan azabnya sangat pedih. Tadzakkaru, mereka ketika mengingat itu, mereka akhirnya kembali kepada Allah, segera bertobat. Tahu-tahu mereka melihat, mereka sudah istiqomah lagi. Mereka sudah bersih-bersih lagi. Karena mereka ingat. Ada orang yang gak ingat-ingat. Diingatkan marah. Sebagian orang itu kalau dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, engkau ini sok suci aja, nyuruh-nyuruh orang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa, kalau berbuat dosa, mereka langsung kembali kepada Allah. Mereka, ya Allah, dosa yang ku kerjakan, ya Allah. Terus gimana Ustaz? Kalau dia sudah ingat sama Allah, dia udah bertobat, kemudian berbuat dosa yang sama. Kemudian dia tobat lagi. Ingat lagi sama kebesaran Allah. Ingat dengan azab Allah. Ingat dengan kasih sayang Allah. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Apakah dikatakan orang ini adalah orang yang terus-terusan berbuat dosa? Enggak. Itu menunjukkan kecintaan dia kepada Allah. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah lagi. Dia sebenarnya tidak ingin berbuat dosa. Dia ingin selamat dari dosa tersebut. Tapi dia terjebak lagi. Terus gimana? Bertobat lagi. Menunjukkan dia benci dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia nggak ingin terus-terusan berbuat dosa. Buktinya apa? Dia tobat lagi. Bukan dikatakan, oh ini main-main berarti ini tobatnya. Enggak. Selama syarat tobat itu terpenuhi, berarti dia tobat dengan benar. Di surat Ali Imran ayat 135, Allah jelas-jelas, dengan jelas menerangkan
bagaimana bahwasanya orang bertakwa itu kalau berbuat dosa, apa yang mereka lakukan. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka ketahui. Nah, mereka tidak meneruskan. Mereka berhenti. Ngapain? Bertobat kepada Allah. Lu kok nanti berbuat dosa lagi? Apa tidak dikatakan mereka terus-terusan berbuat dosa? Enggak. Orang ini jatuh bangun bertobat kepada Allah Azza. Nggak berhenti-berhenti dia bertobat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abdan asaba dhanban wa rubbama qala adnaba dhanban. Sesungguhnya seorang hamba tertimpa dosa atau dia melakukan perbuatan dosa. Faqala, lalu dia berkata kepada Allah. Kita lihat dalam Islam itu tidak ada pengakuan dosa seperti di agama lain yang menyatakan aku berbuat ini berbuat itu kepada seseorang. Enggak perlu. Nggak perlu engkau mengatakan ini. Terus ya udah ngomong sama Allah. Minta ampun sama Allah. Bertobat kepada Allah. Langsung tanpa harus ketemu orang. Lalu mengakui dosamu di sana. Enggak. Nih. Kata Nabi SAW ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia berkata. Rabbi adnabtu dhamban. Adnabtu wa rubbama qala asabtu faghfirli. Ya Allah aku berbuat dosa. Aku kena dosa lagi ya Allah. Ampuni aku. Faqala rabbuhu. Lalu Rabbnya berkata, Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Ghafartu li abdi. Hambaku ini punya ilmu. Dia tahu kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. Allah ampuni dia. Kemudian Allah mengatakan ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku. Tsumma makatha lama syaa. Lalu dia tidak berbuat dosa. Beribadah kepada Allah beberapa saat. Tsumma adznaba dzamban. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Qala Rabbi. Lalu dia mengatakan lagi kepada Allah. Asabtu. Qala adznabtu akhar. Ya Allah, aku berbuat dosa itu lagi. Berbuat dosa lagi ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Faqala alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi.
ghafartu li abdi thalathan falyamal masya. Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas dosa yang dia lakukan. Ini dia yang ketiga kalinya Nabi SAW mengatakan hal itu tentang Allah. Maka kata Allah, ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku. 3 kali Allah mengatakan itu. Falyamal masya, hendaklah dia berbuat sama. Asalkan bertobat. Artinya kalau terjebak dalam perbuatan dosa, ini ingat bukan anjuran untuk berbuat dosa. Artinya kalau dia terjebak dalam perbuatan dosa, udah kembali kepada Allah. Berapa kali Ustaz? 100 kali. Kata Imam Nawawi, hadis ini menjelaskan bahwa dosa walaupun dilakukan berulang kali sampai 100 kali atau 1000 kali atau lebih dari itu, wataba fi kulli marrah, dan setiap kali dia berbuat dosa, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, qubilat taubatuh. Allah akan terima taubat. Asalkan bertobat. Au taba anil jami taubatan wahidah, atau dia bertobat dari semua dosanya. Dia mengatakan, ya Allah, aku banyak dosaku ya Allah. Banyak dosaku. Aku pernah ini, pernah itu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Sahhat taubatuh. Kata Imam Nawawi, taubatnya sah. Adapun sabda Nabi SAW, i'mal ma syi'ta. Engkau berbuat semaumu, silahkan berbuat semaumu. Artinya, selama engkau berbuat dosa, kemudian engkau bertobat, aku ampuni dosa-dosa. Ini subhanallah jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita ini ditipu sama setan. Setan mengatakan, oh engkau tobatnya tobat sambel nih. Iya, sekarang berhenti berbuat dosa. Bentar lagi lihat dia balik lagi. Apabila tobat dia yang pertama terpenuhi syarat-syaratnya, kalau dia nanti berbuat dosa lagi, maka tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Allah akan ampuni. Asalkan syarat-syarat tobat itu terpenuhi. Ahibbati fillah, kullu bani Adam. Semua manusia melakukan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk, beliau beristighfar, bertobat kepada Allah, mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali duduk beliau. Bagaimana dengan kita? Maka jamaah rahimakumullah, namun orang yang jatuh bangun dalam bertobat ini ya perlu mengkondisikan dirinya agar dia bisa istiqomah, agar dia terhindar dari perbuatan dosa itu. Bukan kemudian dia menyerah. Ya udah gimana, aku memang kayak gini. Enggak. Kau harus berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama, agar tidak kembali berbuat dosa, engkau perlu berdoa. Bersungguh-sungguh dalam doamu. Memohon ampun kepada Allah dan memohon dikasih istiqamah. Baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, sebagaimana Nabi suka membaca doa itu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai berbuat dosa. Baca Sayyidul Istighfar yang biasa dibaca di pagi dan petang oleh Nabi SAW. Minta rasa takut sama Allah, seperti yang Nabi sering baca untuk para sahabatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan kemaksiatan kepadamu. Minta rasa takut. Karena dengan rasa takut ini, ya kita akhirnya insya Allah terhindar dari perbuatan dosa. Kita takut dengan azab Allah. Takut dengan hukuman Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu neraka sangat menakutkan. Bagaimana orang yang paling senang hidupnya di dunia dicelup satu celupan di neraka,
Lalu ditanya, engkau pernah melihat kenikmatan? Maka ingat doa. Kita perlu memperbanyak doa kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian yang kedua, menghindari tempat-tempat kemaksiatan. Lingkungan-lingkungan yang membuat kita terjebak dalam perbuatan dosa. Meninggalkan kawan-kawan yang buruk, yang berusaha untuk menggodain kita untuk berbuat dosa. Ganti kawannya, ganti lingkungannya. Kalau bicara syariah friend ini kan orang berganti. Dulu kok apa seperti ini kawan-kawanmu? Enggak kan? Maka perlu berganti kawan. Karena sebagaimana kawan yang buruk dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa, kawan yang baik juga dapat mengantarkan kepada istiqamah, kepada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyebutkan setan itu dari satu orang dia dekat, tapi dari dua orang dia akan menjauh gitu. Maka kita perlu kawan-kawan yang banyak. Dan kata Nabi SAW, serigala itu makan dari domba yang menyendiri, yang terlepas dari rombongan. Kita harus punya kawan-kawan yang baik. Kita harus menciptakan lingkungan yang baik. Kalau engkau berada di sebuah tempat, Ustadz, anak kalau kerja di tempat ini, kok dosa lagi, terus berbuat dosa. Tinggalkan tempat itu. Tapi gimana Ustadz, ini enak kerjaannya. Engkau lebih sayang dengan keimananmu, dengan ketakwaanmu, atau sama duniamu. Karena ada orang yang berbuat dosa di sebuah tempat berulang kali. Karena masalahnya kok berada di tempat itu loh. Kita tahu bagaimana yang membunuh 100 orang. Ketika meminta solusi. Aku sudah membunuh 100 orang. Fahalli min taubah. Aku bisa tobat enggak? Kata alim ulama ini. Apa yang menghalangimu dari tobat? Enggak ada. Tapi engkau itu hidup di kampung yang buruk gitu loh. Maka engkau harus tinggalkan tempat itu. Kalau benar-benar ingin tobat. Kalau enggak, ya balik lagi berbuat dosa. Karena seperti orang yang berada di tempat yang penuh dengan najis. Dia balik ke tempat itu, ya kena najis lagi dia. Tinggalkan. Dan bagaimana Allah mengampuni orang itu yang belum beramal sedikit pun. Karena dia benar-benar bertekad meninggalkan kampungnya untuk pergi ke kampung yang penuh dengan kebaikan. Di surat Al-Kahfi, ini kita dianjurkan baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ya. Di ayat 28, apa kata Allah tentang bagaimana kita sebenarnya berkawan dan mencari lingkungan. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Subhanallah.
Allah nyuruh nabinya untuk bertahan. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang rajin berdoa pagi dan petang. Dengan ikhlas. Jangan kemudian engkau tinggalkan orang-orang seperti itu. Karena ingin kenikmatan dunia, kemewahan dunia. Akhirnya kumpul sama orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus benar-benar mencari kawan yang baik. Mencari lingkungan yang baik. Kalau gak ingin terjebak lagi dalam perbuatan dosa. Yang ketiga, berzikir. Zikir itu disebut hisnul muslim. Bentengnya orang yang beriman. Iya. Orang yang suka berzikir, suka mengingat Allah, insya Allah jauh dari perbuatan dosa. Tapi kalau dia jarang berzikir, kalau ada perlunya baru berzikir, ya setan akan masuk. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang kisah Nabi Yahya ketika menyampaikan kepada kaumnya agar mereka berzikir. Lalu disebutkan permisalan orang yang berzikir ini adalah seperti orang yang dikejar-kejar oleh musuh. Dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian orang ini masuk ke dalam benteng dan menutup benteng tersebut. Selamat. Itulah zikr. Jadi tatkala pikiran-pikiran buruk datang, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perbanyak zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan insya Allah kita akan selamat. Tapi yang terakhir jamaah, ada seorang yang berkata kepada gurunya, "Wahai guruku, aku berbuat dosa," kata dia. Kata gurunya, tobatlah engkau. Tsumma a'ud. Aku udah tobat, tapi balik lagi aku berbuat dosa. Apa kata gurunya? Engkau tobat lagi. Qala tsumma a'ud. Jadi masalah aku berbuat dosa lagi. Qala tobat lagi engkau. Qala ila mata. Sampai kapan kayak gini? Qala ila an tahzana syaitan. Atau ila an yahzana syaitan. Sampai setan itu sedih. Sampai setan itu yang kewalahan. Bukan engkau yang kewalahan. Karena setan ingin engkau tidak bertobat. Setan ingin engkau terus berbuat dosa. Sedangkan Allah nyuruh kita tobat. Maka bagi orang yang jatuh bangun dalam bertobat, terus bertobat. Saat nanti berbuat dosa lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai setan sedih melihat engkau terus bertobat kepada Allah. Karena orang yang bertobat itu menunjukkan bahwasanya dia kepingin kembali kepada Allah. Dan Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertobat. Maka jadilah hamba-hamba yang dicintai Allah dengan terus bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali berbuat dosa, setiap kali kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan perlu kita menghindari hal-hal yang menyebabkan kita terjebak lagi dalam perbuatan dosa tersebut. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wa jazakallah khairan Ustaz Syafiq. Masya Allah, ilmu yang disampaikan pada hari ini memberikan harapan untuk kita, karena pintu tobat Allah itu sangat luas dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benang merah yang saya tangkap dari kajian kita pada hari ini bahwa semua anak Adam itu berdosa dan sebaik-baiknya berdosa adalah orang yang bertobat. Dan kita memang di dunia ini hidup di antara posisi Allah itu Maha Penyayang, tetapi Allah juga azabnya sangat pedih. Tinggal kita sebagai manusia memilih. Insya Allah kita semua yang malam hari ini mengikuti kajian ini telah mendapatkan ilmu. Tentunya kita memilih menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4 poin tadi yang saya catat agar kita tidak terhindar kembali pada kemaksiatan. Yang pertama, kita meninggalkan tempat-tempat yang buruk. Yang kedua, kita meninggalkan teman-teman yang buruk. Yang ketiga, kita selalu berdoa kepada Allah agar hati kita selalu diberikan ketetapan iman.
Dan tadi yang keempat dari Ustadz, apabila kita berbuat dosa, teruslah bertobat sampai setan itu sedih. Masya Allah Ustadz, ilmunya. Baik teman-teman sekalian yang mengikuti kajian pada malam hari ini, kami akan membuka tanya jawab yang insya Allah tanya jawab ini akan dipandu oleh Ahi Sirot. Tafadol Ahi Sirot. Siap, Bang Iben. Syukron kesempatannya ini. Makasih ini ada yang baca kiroah menggantikan saya, Mas Kali. Mudah-mudahan nanti bisa bantu Bang Sirot ya. Nah ini nanti ke depan tapi nggak perlu baca artinya, biar Bang Sirot aja bantuin gitu. Ini banyak yang kasih semangat di chat tadi, Bang Sirot lihat ya. Nah ini Kali juga mau menjawab, mau bertanya, raise hand, boleh? Kali silakan. Sebelum Bang Sirot baca yang lain ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi Ustadz. khairin wa afiyah. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan kali ini? Ustadz, Afwan izin mau tanya, kenapa surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya di dalam Al-Quran? Masya Allah. Nah, jadi ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim itu ada 114 surat. Dan Al-Fatihah dalam Al-Quran ada berapa banyak kali? Ada 114 surat, berarti Bismillahnya ada berapa kali? Suratnya 114 kan? Terus Bismillahnya? Ya 114. Katanya ada yang nggak ada Bismillahnya. 113. 113. 113. 114. Jadi walaupun surat At-Taubah itu nggak ada Bismillahnya, tapi ada satu surat yang Bismillahnya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim 2 kali. Surat apa kali? Mungkin ingat kan? Surat An-Naml ya. Yang ceritanya Nabi Sulaiman. Bagaimana burung hudhud ketika kirim surat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis membacanya mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari 114 surat itu tetap ada 114 bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan At-Taubah, kenapa At-Taubah ini kok nggak ada bismillahirrahmanirrahim? Ada beberapa penjelasan para ulama. Yang pertama, mereka menjelaskan awal surat Taubat ini berbincang tentang perang. Yang kurang tepat ketika diletakkan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim di situ. Maka kemudian langsung kepada ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan dan keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, pendapat yang kedua, sebenarnya surat Taubat ini sambungan dari surat Al-Anfal yang sebelumnya. Sehingga nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia dijadikan satu surat tersendiri. Namun karena bersambung dengan akhir surat Al-Anfal, akhirnya tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin beberapa penjelasan para ulama tentang kenapa surat At-Taubah, subhanallah, suratnya berkaitan dengan taubat ya, nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fiik. Wa barakallahu fiik. Ustaz, ini lanjut pertanyaan-pertanyaan yang lewat chat. Saya bacakan mulai mungkin yang pertama Ustaz dari Akhi Andri. Apakah sabar itu ada batasnya? Qadarullah, Akhi Andri ini sedang dihadapi masalah yang menguji kesabaran beliau Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau bicara sabar, apakah ada batasnya? Nggak ada batasnya. Kita memiliki kekuatan yang terbatas.
Tapi kalau disuruh sabar, suruh sabar terus kita. Nabi SAW berulang kali disuruh sabar. Sampai hampir 20 kali Allah nyuruh sabar, sabar, sabar. Terus sabar. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kaumnya selama 950 tahun berdakwah. Ini ujian kesabaran beliau. Kaumnya itu kalau didakwain, itu sampai nutupin sarung ke kepalanya, ditutupin kupingnya, lalu mereka meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun, akhirnya Nabi Nuh berdoa meminta kebinasaan buat mereka. Akan tetapi jamaah, kalau bicara ada orang mendolimin kita, apa yang perlu kita lakukan? Bersabar, atau kita boleh membalas kezaliman dia? Boleh membalas kezaliman. Bukan dikatakan tidak sabar, tapi boleh jadi di sini bicara tentang kehormatan seorang muslim ketika dia dizalimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasir. Orang-orang beriman itu kalau ada yang menzalimin, mereka membela diri mereka gitu. Jadi tidak dikatakan dia ini tidak bersabar. Namun ada kondisi-kondisi kita lebih baik ya nggak perlu bela diri. Dibiarin aja. Nabi SAW dicaci maki, ya, difitnah, dibully, macam-macam. Beliau bersabar. Bahkan kalau kita lihat orang-orang musyrikin itu mengatakan kepada Nabi SAW, Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka la majnun. Wahai orang yang turunkan kepadanya zikir. yakni Quran Karim. Oh itu gila. Maka sikap seorang muslim harus sesuai dengan kondisi. Ada orang-orang yang gak boleh dibiarkan. Karena kita takut dia akan melakukan kezaliman kepada orang lain. Tapi ada orang-orang yang gak sengaja memang. Ya udahlah, gak usah diurusin. Dan Allah menyebutkan sifat orang beriman itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau ada orang-orang bodoh yang ngajak ngomong mereka, yang membuli, memaki mereka, qalu salam. Kata dia selamat sudah. Enggak usah diurusin. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, ini selanjutnya saya dari Putih ya. Jika sudah tahu jalan yang lurus, bagaimana caranya agar Allah menuntun selalu ke jalan yang lurus tersebut dan diberikan taufik dan hidayahnya agar tidak tersesat. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, saya sebutin semua aja Ustaz ya. Siap. Konteksnya mirip. Nadia nih terkait taubat, bagaimana agar menumbuhkan keyakinan pada diri bahwa kebahagiaan itu terletak pada hati yang takwa, amal soleh yang murni, sehingga kita selalu bersemangat dalam ketaatan kepada Allah, dan gimana caranya agar tidak memperturutkan hawa nafsu. Mau Rizka bertanya bagaimana istiqomah dalam bertaubat. Terus Nurwalasari bertanya gimana sih memperbarui taubat itu Ustaz. Ini mirip-mirip saya gabungkan Ustaz. Apa dulu Ustaz? Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Bagaimana cara kita untuk istiqamah di atas taubat ini? Bagaimana agar kita dapat memperbaharui taubat kita? Jamaah rahimakumullah. Kita perlu mengenal Allah lebih dalam lagi. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang kenal sama Allah, orang yang tahu sama, dia akan berhenti berbuat dosa. Kalaupun dia terjebak dalam perbuatan dosa, dia langsung ingat. Maka bagaimana kita mengenal Allah dengan mengkaji lewat nama-namanya yang indah. Merasa senantiasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Karena kita lihat maling itu, kalau dia mencuri sudah. Dia ambil barang curian, dia ambil sepeda atau motor. Tahu-tahu dia lihat CCTV. Dia sudah berbuat dosa. Tapi ketika dia melihat CCTV, dia berhenti.
dia balikin. Dia minta maaf. Sudah. Bagaimana kita menumbuhkan di diri kita perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tentunya dengan mengenal Allah Jalla Jalla. Kemudian kalau bicara memperbaharui tobat kita, bagaimana kita perbaharui tobat kita? Ya setiap kali kita berbuat dosa, kita bertobat. Kita kembali menyesal. Kita kembali meninggalkan. Kita kembali bertekad untuk tidak mengulangi. Dan dalam rangka menjaga tobatnya ini, perlu dijaga tobat ini. Yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Nabi SAW mengatakan, وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Ikutin perbuatan dosa itu dengan perbuatan kebaikan. Artinya ketika engkau tahu engkau bisa berbuat dosa, ya udah engkau berbuat baik gitu loh. Engkau sholat malam, engkau baca Quran, engkau berzikir, engkau puasa sunnah. Dan mereka menebus. Sebagai bentuk agar taubat kita ini istiqomah dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Dan iman itu memang naik turun. Kita perlu tahu apa saja yang membuat iman itu naik. Ya di antaranya mentadaburi ayat-ayat Allah. Baik yang diturunkan atau dari tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan. Kita ya, saat ini mulai musim hujan. Saat ini pandemi yang mulai landai. Kita perlu menurunkan ya Allah ya. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang membuat air itu turun? Kita melihat kondisi kawan-kawan kita mulai di Kalimantan. Genang. 1 bulan mereka tergenang. Kita jadi takut sama Allah. Allah bisa membuat tempat tinggal kita tergenang. Jangan bicara tergenang. Allah bisa, Allah mampu untuk membuat negeri kita ini tenggelam, ditelan bumi seperti Qarun. Maka mengingat kejadian-kejadian ya, orang-orang yang pernah diazab, itu akan membuat kita semakin takut sama Allah sehingga kita dapat lebih istiqamah menjaga tobat kita. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, itu hadis itu saya jadi ingat ini Ustaz, kitab Kifayatul Akhyar ada kumpulan hadis. Saya bacakan lengkapnya mungkin Ustaz ya. Siap. Mungkin sedikit ingat karena ini menarik yang itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'bi sayyatul hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu saja. Masya Allah. Nah, ada 3 hal tuh. Ada 3 hal. Jadi ingat waktu ngaji-ngaji dikit dulu Ustaz. Masya Allah, mabruk. Berikutnya dari Ukhti Leni Wardiani, apakah benar dosa syirik itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, dan apakah ada dosa yang diampuni padahal belum bertaubat? Tambahan lagi Ustaz masih terkait. Nah. Misal kita berdosa terus bertaubat, apakah bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah setelah kita bertobat itu Ustaz? Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, tadi sempat disinggung bahwasanya di surat Az-Zumar ya, yang kita baca tadi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa itu diampuni kalau orang itu bertobat. Mau berbuat syirik ya. Ya kita lihat bagaimana dulu kondisi para sahabat Nabi, mereka orang-orang musyrikin banyak dari mereka. Ketika mereka masuk Islam, semuanya dihapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalau ayat yang di surat An-Nisa mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini berkaitan dengan orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, di atas perbuatan dosa itu. Syiriknya nggak akan diampuni.
Baik, bagaimana kalau dia punya dosa yang lain selain syirik? Dan dia nggak pernah bertobat. Artinya dia mati dalam kondisi melakukan dosa tersebut. Mungkinkah dia diampuni sama Allah? Mungkin diampuni. Bagaimana Nabi SAW menceritakan pada hari kiamat itu tentang najwa. Semua kan akan disidang sama Allah. Ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Ada orang yang disidang sama Allah. Dikatakan kepada dia, engkau berbuat dosa ini. Engkau berbuat dosa ini. Kata orang ini, iya ya Allah. Engkau berbuat dosa ini juga. Iya ya Allah. Engkau berbuat dosa ini. Disebutkan iya. Hatta idza dhanna annahu halak. Kata Nabi SAW, ketika orang ini yakin dia binasa, dia akan masuk neraka. Udah disebutkan dosa-dosanya nih. Banyak kali dosa dia. Ketika dia yakin dia sudah akan binasa, akan masuk neraka, Allah mengatakan kepada dia, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Aku tutupin dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni. Itu besarnya rahmat Allah. Jadi kalau bicara, adakah dosa yang diampuni sama Allah tanpa bertobat? Ada. Kalau Allah berkehendak. Dan boleh jadi orang ini dia nggak pernah bertobat dari dosa tersebut, tapi dia punya kebaikan yang lainnya. Bagaimana cerita seorang hamba yang dia nggak punya kebaikan, banyak dosa orang ini, tapi dia punya satu kebaikan. Kebaikan dia itu punya anak buah yang bekerja, kayaknya dia mengkreditkan barang ya, jual beli secara kredit, ya tanpa riba tentunya. Kalau orang yang dia suruh menagih uang itu, mendapatin orang itu miskin, gak mampu, udahlah maafkanlah dia. Tunda dia, kalau gak mampu sudah ikhlaskan. Akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa orang ini gara-gara perbuatan dia itu. Seperti itu. Terus yang ketiga tadi Anda lupa, apa pertanyaannya? Kok jadi lupa? Masih mute kayaknya Bang. Ini orangnya berdosa Ustaz, terus bertaubat. Nah, apakah bisa husnul khotimah ya? Udah yakin husnul khotimah gitu Ustaz. Nah. Dan kalau dia mati dalam kondisi bertobat, berarti mati husnul khotimah. Seperti cerita yang membunuh 100 orang itu. Kan dia memang mau tobat, dia kepingin tobat dia. Lalu dikasih arahan sama alim ulama tersebut, nggak ada yang menghalangimu dari pintu tobat. Tapi engkau tinggal di kampung yang buruk. Kau tinggalkan kampung tersebut. Kau pindahlah ke kampung fulan. Di situ ada hamba-hamba Allah yang menyembah Allah. Beribadahlah bersama mereka. Ini udah tobat nih. Tapi belum beramal soleh sama sekali. Di tengah jalan mati. Diributkan oleh 2 malaikat. Malaikat azab mengatakan enggak. Nih orang belum berbuat kebaikan. Kata malaikat rahmat mengatakan, gimana? Dia sudah meninggalkan kampungnya. Dia mau menuju ke kampung sana. Cuma dia mati di jalan. Berarti dia sudah punya niat untuk bertobat. Akhirnya cerita kan diukur. Allah mendekatkan orang ini ke tanah yang baik. Sehingga ketika diukur, dia lebih dekat ke sana. Dan Allah ampuni orang ini dan ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi apabila orang itu bertobat kepada Allah, lalu dia meninggal dunia dan belum berbuat kebaikan apapun, itu jadi tanda husnul khotimah. Karena ada orang yang mau bertobat, dia orang baik, tapi dia berpikir untuk berbuat sebuah dosa pada satu kondisi, tapi dia niat mau bertobat. Ternyata dia mati dalam kondisi berbuat dosa. Maka matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, kita kasih kesempatan yang raise hand ya Ustaz. Tafadhol. Ummu Fira ya, Ummah Fira. Mbak Ummah Fira, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin pertanyaannya, mohon pencerahannya. Bagaimana tanda diri kita ini tobat kita diterima dan Allah ridho dengan kita? Walaupun ribuan kali kita bertobat, tapi saya masih merasa tetap berbuat
salah dan berbuat maksiat. Karena saya selalu diri saya ini bersuudzon apakah tobat saya diterima atau tidak dengan Allah, saya pasrahkan diri semua kepada Allah. Apa tandanya bagaimana gitu Ustaz. Terima Masya kasih Ustaz, jazakallah khair. Nah, Wassalamualaikum barakallahu warahmatullahi fiik. wabarakatuh. Iya, ahibati fillah. Ya kita kepingin tahu ya, tobat kita diterima nggak sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sudah menjelaskan tuh syarat-syaratnya. Jadi ketika persyaratan itu lengkap ya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kita berbuat dosa lagi, suruh tobat lagi. Tadi hadis yang kita bacakan tentang seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia mengatakan, ya Allah aku berbuat dosa lagi, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Allah ampuni. Terus nanti berbuat dosa lagi, Allah ampuni. Jadi kita harus berbaik sangka sama Allah. Berbaik sangka, Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga kita nggak pernah putus asa kalau melihat rahmat Allah. Tapi kalau melihat diri kita, ya Allah aku gimana ya? Aku banyak salah. Ya udah engkau tobat lagi. Tobat lagi. Tambah amal soleh. Jadi perasaan takut tidak diterima tobatnya itu mengantarkan hamba untuk terus beramal soleh. Tambah kebaikan. Tapi jangan sampai putus asa. Jangan sampai ada pikiran, oh nggak diterima tobatmu. Kok nggak benar tobatnya ini itu. Apa gunanya engkau tobat? Bentar lagi berbuat dosa lagi. Nah, ini adalah bisikan setan agar manusia tidak bertobat. Padahal Allah janji kalau engkau bertobat syaratnya terpenuhi, diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi hidup kita itu di antara khauf dan roja. Kita takut tidak diampuni sama Allah kalau melihat diri kita. Tapi kalau melihat rahmatnya Allah, Allah maha pengampun. Jadi senantiasa berbaik sangka sama Allah dan buruk sangka sama diri kita. Buruk sangka kepada diri kita itu mengantarkan kita untuk terus istighfar, untuk terus berbuat kebaikan ya. Dan sekali lagi Allah maha pengampun dan maha pengasih. Barakallahu fikna. Sekarang satu lagi Ustadz, Mbak Variana nih saya unmute ya. Silakan pertanyaan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Anak saya sekolah di sekolah Islam, tapi di sekolah tersebut kadang masih menggunakan musik dalam kegiatannya seperti upacara bendera di hari Senin, senam pagi, pelajaran tematik, serta kalau ada tahun baru Islam memperingati, kemudian Maulid Nabi juga memperingati. Walaupun tiap hari ada kegiatan terpikir sih buat pindahin anak saya sekolah ke sekolah sunnah. Jadi sebaiknya menurut pandangan Ustadz bagaimana ya? Tetap melanjutkan saja tapi takut dosa karena ada musik dan ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau pindah? Tapi saya bingung nanti alasan keluarnya gimana Ustadz, takutnya nanti kami dikira fanatik atau eksklusif. Mohon pandangannya Ustadz. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hibati fillah, kita bergembira sebenarnya dengan munculnya sekolah-sekolah Islam yang mereka membawa spirit Islam. Mereka ingin anak-anak ini lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan sunnah Nabi SAW. Tapi mungkin karena memang ya sebagian mungkin memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga mungkin sekolahnya belum full sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kalau ada pilihan, maka kita seharusnya memilih. Kalau dikatakan tadi ada sekolah mungkin yang lebih bagus ya, ada sekolah yang anak-anak kita ibadahnya insya Allah lebih khusyuk di sana sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak ada perkara-perkara yang mungkin sebagian mengatakan kan musik masih diperselisihkan kan. Kita tuh kalau ada pilihan antara yang mengharamkan dengan yang membolehkan, jadi syubhat jadi kita kan. Sebagian orang memandangnya syubhat. Seorang muslim tuh meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang seperti itu, cari yang lebih aman gitu. Maka ana rasa buat
orang tua, dia carikan sekolah lain yang lebih bagus untuk dia dan untuk anak-anaknya. Sehingga orang tua juga nggak capek gitu loh. Orang tua ngasih penjelasan kepada anaknya. Ini loh yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini loh yang diajarkan. Tapi anaknya bantah. Enggak, di sekolah nggak kayak gitu. Akhirnya selalu berdebat sama orang tuanya. Cuma kan sekarang berbicara tentang alasan memindahkan anak itu apa gitu. Kalau bicara alasannya, sampaikan ingin yang lebih baik. Ingin yang lebih fokus anak-anak, umpamanya cari sekolah lain yang hafalan Qur'annya mungkin lebih banyak ya, sehingga mereka akan tahu anak mencari yang lebih manfaat sebenarnya buat anak-anak. Kemudian nggak ada masalah disebutkan ada beberapa hal yang kok anak kurang pas ya, seperti tadi masalah musik yang mungkin akan mengurangi hafalan anak kita. Jadi insya Allah dengan alasan yang seperti itu, semoga mereka bisa menerima. Walaupun kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak, nanti ketika anti meninggalkan sekolah tersebut, anti meninggalkan pesan-pesan kebaikan buat mereka. Dan kita kepingin sih semua sekolah itu menjadi lebih baik dan lebih berguna buat anak-anak didiknya. Barakallahu fikna. Ustaz Tafadhol, ini boleh berapa lagi nih Ustaz? Izin, karena kalau diikuti banyak sekali pertanyaan berbobot semua nih Ustaz. Masya Allah. Kayaknya 2 pertanyaan lagi nih Bang. Ustaz, alhamdulillah. Baik, ini kontekstual Ustaz mengenai menghindari dari lingkungan yang buruk ya. Dari Ummu Rahman, bagaimana hukum suami yang kerja di lingkungan musik atau karaoke? Apakah gajinya haram? Terus bagaimana meyakinkan beliau untuk pindah pekerjaan sementara beliau selalu menolak ajakan saya itu? Padahal sudah pernah diajak oleh saya jualan atau alternatif penghasilan yang lain Ustaz, tapi beliau nggak mau suaminya. Apa Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, ketika dia bekerja di tempat kemaksiatan yang menyodorkan kemaksiatan di sana ya ana nggak tahu karaoke yang seperti apa, tapi yang jelas dia kerjaannya sebagai apa di tempat itu gitu. Tapi kalau di situ dia membantu terjadinya kemaksiatan di sana, kan kadangkala di beberapa tempat karaoke itu bukan hanya bicara nyanyi ya, tapi juga ada menyediakan alhamdulillah pelacur-pelacur di sana. Maka hasilnya adalah hasil yang tidak baik. Sedangkan Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Rasul SAW itu menjelaskan, kita tuh gak bakalan mati sampai rezeki kita sempurna. Tapi sebagian orang itu terkena penyakit namanya istibta. Istibta itu lambat. Dia merasa kok lambat rezeki aku, kok nggak kaya-kaya, aku kok sulit hidupnya. Akhirnya dia melakukan tindakan yang haram. Dan kalau itu yang dilakukan bisa jadi yang dibawa adalah haram buat keluarganya gitu loh. Engkau cari kerjaan yang halal. Kalau kerjaannya udah nggak boleh secara agama, yang penuh dengan kemaksiatan, maka hasilnya pun nggak halal buat keluarga. Tinggal bagaimana dengan ketika dia memberikan nafkah. Di sini terjadi perbincangan antara para ulama ya. Ketika orang tua bekerja di tempat yang haram, tapi jadi bukan dia mencuri milik orang, enggak, tapi dia dapat dari pekerjaan yang tidak dibolehkan dalam agama, bolehkah dikasihkan kepada keluarganya sebagai nafkah buat mereka? Ya buat anak itu jadi nafkah. Dia tidak melakukan yang haram anak tersebut. Tapi kalau anak ini sudah bisa bekerja sendiri, keluarga sudah bisa kerja sendiri, maka lebih baik dia menghindari hasil nafkah dari orang tua yang seperti itu. Dan istri Masya Allah, kalau tadi dikatakan dia sudah memberikan nasihat ya, mungkin nasihatnya kurang dalam ya. Bukan bicara hukum halal haramnya, tapi masalah keimanan suami yang mungkin lemah. Bagaimana menguatkan keimanan suami? Ngajak suami ngaji, ngajak suami ziarah kubur, ngajak suami ke tempat orang-orang miskin, ke tempat-tempat bencana, agar dia tahu bahwasanya kita tuh hidup gak lama. Allah memberikan kepada kita segala nikmat.
Dan rizki itu akan tetap didapatkan sama kita. Walaupun kita harus pindah. Cuma kadang-kadang kan kekhawatiran. Nanti sukses enggak? Kayak teman-teman nih, Syariah Friend. Kan banyak yang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram. Dan alhamdulillah ternyata masih bisa hidup sampai hari ini. Barakallahu fiik. Baik, Masih. satu lagi ya isi. Ya, satu lagi Bang Iben sebentar ya. Dari Sahudin Udin. Nama beliau, dulu waktu muda sering melakukan dosa tertentu dan alhamdulillah sudah berhenti, Ustaz. Apakah selain berhenti dan bertaubat, perlu juga melakukan sholat taubat? Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Sholat taubat itu bukan sebuah keharusan agar taubat itu diterima. Tapi syarat taubat, syarat. Artinya kalau syarat nggak terpenuhi, nggak diterima taubatnya. Syaratnya tadi udah disampaikan. Yang pertama adalah menyesali, meninggalkan, dan tidak bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau yang kita lakukan kezaliman kepada manusia, berarti kita harus minta maaf sama mereka. Adapun sholat taubat, itu pelengkap. Boleh jadi orang itu sedang tidak sholat, makanya perempuan, makanya sedang datang bulan. Nah, gimana anak mau taubat? Enggak, sholat itu bukan persyaratan. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan, apabila seorang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, hendaklah dia ambil wudhu. Jadi ini anjuran agar dia menyempurnakan taubatnya, menyempurnakan dia membersihkan dirinya dengan cara apa? Dia berwudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian dia sholat, khusyuk sholatnya, insya Allah dosanya diampuni. Tapi ingat, sholat ini sholat bukan sholat rutin seperti rawatib ya. Tapi sholat ketika memang kita berbuat dosa dan hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tiap malam mana sholat taubat, enggak. Engkau tiap malam sholat malam aja, sholat tahajud. Tapi kalau suatu saat engkau memang berbuat dosa dan hendak bertobat, syarat yang 3 dilengkapi, sempurnakan dengan sholat taubat, itu menjadi pelengkap aja seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, luar biasa yang disampaikan, materi ini disampaikan pada malam hari ini. Semoga kami semua yang mengikuti kajian Ustadz pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketetapan hati, ketegaran iman agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi, dan utama lagi tentunya meninggalkan seluruh perbuatan buruk dan tidak mengulangi lagi perbuatan buruk di masa lalu dan menyesalinya. Baik, itulah tadi teman-teman kajian bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Baik Ustadz, kita akhiri kajian pada malam hari ini Ustadz. Tafadol kalau antum ingin menutupnya Ustadz. Masya Allah. Baik, ahibati fillah. Tadi sudah disampaikan sebenarnya tidak ada kata terlambatnya. Nasihat ana, perbanyak istighfar. Jangan merasa sudah bersih. Kalau Nabi SAW saja sekali duduk 100 kali beliau istighfar. Maka insya Allah kita, ya kalau bisa lebih, pasti paling tidak sama dengan Nabi SAW. Karena kita banyak dosa dan istighfar ini akan terus membersihkan dosa-dosa kita. Jangan nunggu berbuat dosa baru istighfar. Setelah sholat Nabi istighfar. Orang yang sholat itu di penghujung malam, ketika selesai sholat malam di waktu sahur, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan taubat ini makomnya yang bisa dikatakan semua orang harus melewatinya. Nabi SAW di akhir hayatnya turun kepada beliau surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sejak turun ayat ini, Nabi kalau ruku dan sujud yang awalnya lebih suka membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, tapi sejak turun ayat ini beliau lebih sering membaca subhanakallahumma
wa bihamdika Allahumma ghfirli. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mati husnul khatimah.